Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas kami, yaitu Procurement Strategies. Yang beranggotakan Peters dengan NPM 4, Yudi dengan NPM 7, Jeki Saputra NPM 16, Noval NPM 26, Ferry Saputra NPM 27, Bobby Surya NPM 28, Alvin Davidson NPM 29, Bagus Satria NPM 30, Diki Kurnia NPM 33, dan M. Kori Al-Fajri NPM 34. Baiklah, judul dari jurnal ini adalah Procurement Strategies for Information Systems. Pada tanggal yang rilis pada tanggal 2 bulan Maret tahun 2016 dengan penulis yaitu Taylor dan Francis, dengan sumber dari Journal of Management Information Systems pada volume 11 nomor 2. Yang pertama adalah latar belakang. Di dalam jurnal peneliti akan menjelaskan dari berbagai strategi pengadaan diperkenakan untuk membantu manajer meninjau portofolio proyek mereka untuk menemukan cara yang lebih efektif dalam menggunakan sumber daya internal dan pasar dalam pengembangan sistem informasi. Kriteria keputusan utama, kekhususan desain sistem, dan ketidakpastian yang terlihat dalam spesifikasi persyaratan diadopsi dari ekonomi biaya transaksi untuk menentukan strategi produksi apa yang harus digunakan dalam situasi yang berbeda. Kemudian tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membantu manajer meninjau portofolio proyek di mereka dan menemukan cara yang lebih efektif dalam menggunakan sumber daya internal dan pasar dalam mengembangkan sistem informasi yang akan membantu untuk mendapatkan manfaat penuh dari menggunakan paket. Keputusan pengadaan harus dibuat di awal proses investasi. Metode yang peneliti gunakan dalam jurnal strategi pengadaan untuk sistem informasi adalah pendekatan biaya transaksi atau a transaction cost approach. Dengan menggunakan metode ini, informasi pengadaan sistem dapat mengidentifikasi karakteristik paling penting dari transaksi yang diinginkan dan struktur tata kelola alternatif atau organisasi proyek untuk menemukan strategi yang efektif. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan hasil peneliti. Peneliti mengabarkan strategi pengadaan apa yang telah digunakan dalam situasi yang berbeda, kemudian menganalisis implikasi dari kepegang pada prinsip pengadaan pada keberhasilan proyek yang diteliti. Seperti yang bisa dilihat di gambar, strategi pengadaan yang digunakan untuk berbagai jenis sistem. Dalam strategi pengadaan yang digunakan ini, menjelaskan prinsip pengadaan menggambarkan pilihan manajer untuk sistem rutin agak buruk, dikarenakan ada kecenderungan untuk menggunakan strategi pengembangan internal bahkan ketika karakteristik situasi menunjukkan penggunaan sumber daya pasar atau akuisisi paket perangkat lunak. Meskipun itu, tampaknya ada beberapa proyek yang mengadakan pasar untuk investasi spekulatif. Prinsip pengadaan menggambarkan pilihan strategi yang lebih baik untuk sistem ini. Kedua, dalam pengembangan yang ditugaskan untuk berbagai jenis sistem. Dalam pengembangan ini, tidak ada hubungan antara karakteristik sistem dan pengembang. Pengembang dengan berbagai tingkat pengetahuan bisnis dan keterampilan spesifikasi telah digunakan untuk mengembangkan semua jenis sistem. Hasil awal ini menunjukkan bahwa prinsip pengadaan tidak menggambarkan strategi yang digunakan dalam praktik. Setidaknya tidak untuk semua jenis sistem. Namun apakah itu mengindikasikan strategi yang harus digunakan manajer adalah pertanyaan yang sangat menarik. Ketiga, keberhasilan dalam proyek-proyek dalam sistem rutin menggunakan pengembangan internal dan manajemen kontrak dibandingkan dengan mengandalkan pasar, atau bisa digunakan metode min range dari Man-Witness Test. Keberhasilan dalam proyek-proyek ini dibandingkan dengan peneliti dapat menunjukkan hasil tes signifikasi dan juga menunjukkan bahwa Man-Witness seperti ranking rata-rata di setiap kelompok strategi dan tingkat signifikasi disimpulkan tidak ada perbedaan dalam kriteria keberhasilan yang digunakan. Menggunakan analisis varian Kurzweil, peneliti juga menganalisis jika pengembangan dengan tingkat keterampilan yang berbeda memiliki efek kesuksesan. Keempat, yaitu keberhasilan dalam proyek dengan sistem rutin menggunakan berbagai jenis pengembangan atau bisa disebut mid-range from Kurzweil-Wallis analysis of variance. Ini peringkat rata-rata dan tingkat signifikasi pada ini menunjukkan bahwa berbagai jenis pengembang yang digunakan untuk menghasilkan sistem rutin tidak memengaruhi kesuksesan. Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa proyek-proyek di mana strategi pengadaan dipilih sesuai dengan prinsip pengadaan mungkin lebih baik daripada proyek lainnya. Sistem yang dihasilkan adalah tingkat
keberhasilan yang sebanding, tetapi mungkin timbul biaya pengembang yang lebih rendah. Bagaimanapun, perusahaan-perusahaan ini telah dapat menggunakan pengembang terbaik mereka, para inovator, untuk mengembangkan sistem dengan persyaratan yang lebih menantang. Selanjutnya adalah keberhasilan dalam proyek dengan aplikasi standar menggunakan strategi pengembang internal, strategi kontrak, dan manajemen kontrak atau paket perangkat lunak, yaitu juga bisa disebut ranking mean dari Kruskal-Waltz Analysis of Variance. Peneliti dapat menyajikan hasil analisis ini dengan mengujikan perbedaan keberhasilan proyek ketika menggunakan strategi, memperoleh dan menyesuaikan paket perangkat lunak. Peringkat rata-rata dan tingkat signifikasi menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara ketiga strategi pengadaan yang berbeda ini untuk aplikasi standar. Peneliti berharap usia paket menghasilkan keberhasilan yang lebih rendah daripada strategi lain. Selanjutnya, keberhasilan dalam proyek dengan aplikasi standar menggunakan berbagai jenis pengembang, yaitu mean ranks from Kruskal-Waltz Analysis of Variance. Dalam memberikan hasil dari analisis Kruskal-Waltz tentang perbedaan pengembang, peringkat rata-rata dan tingkat signifikasi menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikasi dalam dampak information system pada organisasi. Pelaksana menghasilkan tingkat dampak rendah dari inovator adalah pengembang yang paling sukses. Temuan ini jelas mendukung prinsip pengadaan. Ketujuh, keberhasilan dalam proyek dengan investasi spekulatif mengandalkan sistem atau perangkat lunak yang dibuat khusus ranking rata-rata dari ujian Mann-Whitney. Peneliti berhasil menunjukkan hasil dari uji Mann-Whitney membandingkan perbedaan keberhasilan proyek mengembangkan sistem yang dibuat khusus dengan yang mengandalkan solusi paket untuk investasi spekulatif. Hanya 3 proyek dari 15 didasarkan pada perangkat lunak ini. Saat itu mereka menggunakan paket menghasilkan sistem dengan kualitas yang jauh lebih rendah daripada sistem yang dibuat khusus. Temuan ini mendukung prinsip pengadaan yang menunjukkan pilihan strategi dalam hasil spekulatif dengan baik. Dan ke-8 yaitu keberhasilan dalam proyek dengan investasi spekulatif menggunakan berbagai jenis pengembang. Jadi, peringkat rata-rata yang sudah dilakukan dalam hasil ini tidak menunjukkan perbedaan keberhasilan antara kegiatan kelompok tim pengembang. Dengan demikian, menunjukkan penyimpangan dari resep prinsip pengadaan. Sebagai kesimpulan, meskipun beberapa dukungan ditemukan untuk prinsip pengadaan itu tidak sepenuhnya dikonfirmasi dalam penyelidikan empiris peneliti, dalam banyak kasus, manajer berperilaku sesuai dengan prediksi prinsip pengadaan. Dan jika tidak memiliki implikasi pada keberhasilan proyek. Studi lebih lanjut akan diarahkan untuk mengonfirmasi hasil awal peneliti dan elaborasi model dengan memasukkan misalnya sistem antar organisasi, infrastruktur, jaringan, dan komputasi menggunakan untuk memungkinkan analisis portofolio sistem yang lebih lengkap. Kelebihan penelitian dan kekurangan penelitian. Kelebihan dari penelitian ini, proses analisa yang dilakukan oleh peneliti sangatlah jelas dan memaparkan data informasi dengan metode yang lebih detail. Sedangkan kekurangannya, analisis yang dilakukan kebanyakan berulang. Metode banyak berulang dan banyak data-data yang diulang kembali, yang membuat jurnal ini bisa dikatakan terlalu bertele-tele. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, saya perwakilan dari kelompok program strategis ingin minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.